Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hmm, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang biografi kemarin. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama Islam. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, kemarin kita ada sedikit ini ya. Nah ini, kemarin kita sudah ada sedikit membahas tentang biografi dan ada kemarin sedikit pekerjaan untuk membagi aspek B.J. Habibie, George Shah, dan Adrian Saf dalam alur cerita, terus dari segi sudut pandang, gaya penulisan, dan fokus penceritaan. Nah, empat aspek ini sebenarnya adalah salah satu basic dasar dalam naratif teks. Jadi, kalau misalnya kamu lihat dari segi sudut pandang, mungkin di situ nanti ada sudut pandang orang ketiga, orang pertama. Nah, sebenarnya ini hanyalah kulit luar dari si teks biografi. Karena nanti pada dasarnya yang penting dari biografi itu adalah bagaimana kita mengetahui record of events dan reorientasi yang bisa kita dapatkan dalam proses menulis biografi. Nah, untuk teks biografi, nah di sini sudut pandang itu ada dua ya, kemarin saya jelaskan. Sudut pandang itu ada orang pertama dan orang ketiga. Yang mana kalau orang pertama itu berarti si pengarang terlibat langsung dalam cerita. Otomatis berarti teks itu adalah autobiografi, ya. Jadi kan kemarin kita bagi menjadi dua jenis ya, ada biografi, ada autobiografi. Biografi ketika riwayat itu ditulis oleh orang lain, sementara kalau autobiografi ditulis oleh kita sendiri, gitu. Nah, maka kalau sudut pandangnya orang pertama sudah pasti itu autobiografi, berarti dia memang menulis kisah hidupnya sendiri. Nah, tapi kalau orang ketiga itu dia biografi pastinya, karena kan orang lain yang nulis, maka kata gantinya biasanya pakai kata ganti dia, gitu ya. Nah, untuk gaya penulisan itu paling ada dua, kalau nggak naratif ya berarti deskripsi naratif yang dikombinasikan dengan dialog. Jadi deskripsi naratif itu adalah bagaimana kita menjelaskan narasi seseorang tapi dengan komponen ciri fisik. Ya, jadi misalnya pada usia sekian Habibie memutuskan untuk mengambil pendidikan di Jerman dengan kondisi yang cukup dingin. Ia tetap bersikeras untuk melanjutkan S3-nya. Sepatunya bolong-bolong, tetapi itu tidak menjadi halangan untuk Habibie melanjutkan kuliahnya, bahkan hingga ia memperoleh Nobel dalam teori Mr. Crack. Nah gitu, itu namanya deskripsi naratif. Jadi sambil kita menarasikan sesuatu, kita juga menggambarkan ciri fisik yang berkaitan dengan tekstur, warna, ukuran, bentuk. Nah itu makanya dikatakan dia deskripsi. Nah lalu fokus penceritaan. Jadi fokus penceritaan itu kadang-kadang banyak aspek sih sebenarnya. Eh, Bisa keberhasilan karir, kadang-kadang tentang pendidikan bisa, kadang-kadang tentang bagaimana seseorang bisa melewati masalah hidup yang ia alami. Contoh misalnya Andrea Hirata, ya kan, penulis novel Laskar Pelangi. Nah itu dia lebih ke kesulitan hidup sih daripada keberhasilan karir. Di situ dia tidak berhasil sekali sebenarnya, tapi evaluasi dia ketika menghadapi bagaimana kondisi sekolah, terus kondisi masyarakat yang waktu itu mungkin pendidikan belum menjadi aspek utama dalam proses orientasi di masyarakat, sehingga itu yang menjadi halangan-halangan si Andrea Hirata ketika ia mau menuntut ilmu. Nah, jadi fokus penceritaan itu bisa banyak hal. Contoh lain misalnya tentang kehidupan Sri Mulyani, misalnya Menteri Ekonomi. Nah itu dia fokus penceritaannya, biografinya saya lihat lebih ke politik, sama seperti Hairil Tanjung. Kalau kita lihat buku biografinya itu
daripada keberhasilan karir, dia sebenarnya lebih menjelaskan unsur politik gitu, bagaimana dunia ini bekerja gitu-gitu. Jadi sebenarnya banyak. Nah, terima kasih kepada kalian yang kemarin sudah mengerjakan tugas, walaupun baru beberapa orang, tapi saya berharap nanti tetap dilanjutkan. Karena kan kemarin kan saya suruh baca dan coba-coba saya bilang di rumah diisi yang tabel ini. Jadi boleh Habibie, George atau Adrian Saf kamu pandang dari 4 aspek ini: alur, terus sudut pandang, dan gaya bahasa. Nah, ini ada sedikit tambahan materi. Nah, ini ya. Nah, ini tentang biografi. Jadi kemarin udah sebenarnya dijelaskan ya, biografi itu adalah sesuatu yang menceritakan tentang riwayat hidup atau kisah yang direview berdasarkan orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Di sini juga dikatakan bahwasanya dalam proses menulis biografi ada satu hal lagi, yaitu autobiografi. Auto itu artinya sendiri. Berarti kalau autobiografi, riwayat hidup yang ditulis oleh tokoh tersebut. Dia biasanya tokohnya pastinya masih hidup, atau ketika dia hidup dia nulis kisah hidupnya. Nah, itu autobiografi. Lalu ada ciri-ciri mendasar dalam proses biografi. Yang pertama, adanya memuat informasi berdasarkan fakta. Jadi sebenarnya dominansi biografi itu lebih ke fakta, ya, karena memang namanya riwayat hidup, mana mungkin ngarang-ngarang. Jadi memang biografi harus memuat informasi berdasarkan narasi yang fakta. Bolehlah kita tambah-tambahkan sedikit, tapi tidak mengubah inti fakta dalam proses kehidupan yang dialami si tokoh. Lalu melewati pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah sampai pada akhirnya sukses hingga patut menjadi teladan. Terus strukturnya tuh jelas, jadi tidak memakai alur flashback. Hanya ada 2 sih dalam proses biografi, paling banter itu maju, mundur aja jarang. Pasti biasanya alurnya alur progresif, karena nggak boleh kilas balik terlalu banyak, nanti strukturnya rancu. Lalu ada jenis teks biografi. Kemarin ya, berdasarkan sisi penulis itu ada autobiografi, ada biografi. Tapi kalau berdasarkan izin penulis, kemarin ada yang autoris biografi, ada unautoris. Kemarin kalau kita bahas, autoris biografi itu adalah biografi yang mendapat konfirmasi dari tokohnya secara langsung. Jadi misalnya kita nulis tokoh Habibie, kita tahu langsung dari tokoh Habibie itu gimana situasi kehidupan yang ia lewati, masalah-masalah yang ia hadapi. Kalau unautoris, berarti mungkin tokohnya sudah meninggal atau kita membuat itu tanpa sepengetahuan si tokoh. Artinya tidak ada konfirmasi ulang. Biasanya kalau seperti itu memang dia tokoh-tokoh yang sudah terkenal dan kita tidak merilis hal-hal yang sifatnya pribadi dalam kehidupan dia. Karena kan kalau tidak kita autoris atau tidak kita konfirmasi ulang, kalau ada hal-hal pribadi itu sifatnya sensitif karena bisa saja kita salah menafsirkan, ya. Gitu. Jadi kalau mau membahas sampai ke aspek yang lebih detail, saya sarankan itu kita ambil yang autoris biografi. Nah, lalu berdasarkan isinya. Kalau berdasarkan isinya, biografi itu ada perjalanan hidup seperti tadi Andre Hirata dan perjalanan karir seperti Habibie. Jadi ada 2 hal. Ada yang memang biografi itu masuk-masuk dia langsung pengenalan awal masuk karir, terus tahapan dia berkarir sampai akhirnya ke bagaimana sih pembelajaran yang peroleh dari keputusan-keputusan karir yang diambil. Contoh misalnya seperti si Umar Khayyam. Umar Khayyam itu salah satu sastrawan yang banyak gitu karirnya. Sama seperti Chairil Anwar. Jadi dia nggak sekedar seniman gitu. Kadang-kadang dia pernah menjadi tukang cat, pernah menjadi tukang masak gitu kan, pernah
jadi tukang jahit, sampai akhirnya dia memutuskan memilih karir menjadi seniman. Jadi beda gitu ya kalau berdasarkan karir, berdasarkan kehidupan. Kalau kehidupan yang biasanya dari pengalaman masa kecil sejak lahir, terus masuk ke sampai proses yang dia lebih detail lagi, misalnya seperti masalah-masalah keluarganya, sampai pembelajaran yang bisa ia peroleh dari proses kehidupan tersebut. Biasanya kalau biografi orang masih hidup ya masih belum finish, tapi kalau yang sudah meninggal itu sampai karya terakhirnya harus kita abadikan. Nah, biografi itu berdasarkan persoalan yang dibahas ada biografi politik, intelektual, dan jurnalistik. Nah, kalau seperti Halil Tanjung tadi, terus Sri Mulyani, terus si Soekarno, itu dia biografi politik, ya. Jadi biografi politik itu adalah jenis biografi yang lebih mengorientasikan pada pandangan politik, misalnya politik Pancasila, sistem kinerja pemerintahan, birokrasi gitu. Tapi kalau biografi yang sifatnya intelektual, dia lebih ke pengembangan, misalnya kalau yang intelektual itu kayak biografi ilmuwan. Marie Curie, pernah dengar nggak? Mercury itu berasal dari nama ilmuwan, namanya Marie Curie. Dia yang pertama kali menemukan 3 unsur pokok zat kimia yang paling banyak digunakan, salah satunya merkuri. Gitu, itu namanya biografi intelektual. Padahal penelitian itu pada masanya itu sangat beresiko. Kalau dulu kan nggak ada istilahnya masker, terus pengaman ruang kimia gitu. Jadi dia meneliti itu memang taruhannya nyawa gitu. Atau seperti Albert Einstein, atau seperti banyak lah kalau yang dari intelektual, Louis Pasteur gitu kan. Nah, dia memang dipandang dari segi intelektualnya gitu. Ada lagi biografi jurnalistik. Nah, kalau jurnalistik ini dia terkait dengan suatu event yang berulang-ulang kali dilakukan. Misalnya seperti biografi Kartini. Kartini itu dibilang politik enggak, intelektual juga enggak, tapi dia jurnalistik. Karena apa? Karena pada dasarnya Kartini itu banyak menuliskan, kan ada bukunya yang ditulisnya Jadi Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, itu kan serangkaian peristiwa-peristiwa atau gagasan-gagasan dia yang ingin dia sampaikan gitu. Jadi dia part by part, namanya biografi jurnalistik. Nah, terus ada lagi biografi itu yang berdasarkan penerbit. Ada yang buku sendiri, ada yang buku yang subsidi atau dirilis secara massal. Oke? Nah, itu dia. Sampai di situ dulu untuk jenis-jenis biografi. Ada pertanyaan nggak? Jadi ini aspek-aspek yang menjadi acuan dalam proses pembagian biografi. Oke, ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke ini dari sisi penulis tadi udah dijelaskan ya, ada autori biografi, terus ini ada autoris biografi berdasarkan perjalanan karir. Nih kan sebuah biografi kalau jurnalistik yang penulisannya didapat dari hasil wawancara dengan tokoh, atau tokoh menjadi rujukan sebagai bahan pendukung cerita. Jadi dia menjadi rujukan utama gitu. Nah, terus selanjutnya ada berdasarkan penerbit, ya. Ada yang dia buku sendiri dan buku subsidi. Nah, kalau dia buku sendiri biasanya ditulis, dicetak sendiri, pemasaran ditanggung sendiri. Tapi kalau buku subsidi misalnya seperti ada riwayat tokoh tertentu yang diambil penerbit untuk diterbitkan. Nah, itu namanya buku subsidi atau rilis massal. Nah, dari segi struktur kemarin ada 3. Yang pertama ada orientasi. Nah, orientasi ini adalah tahap pengenalan yang berisi masa kecil, terus pendidikan, terus pengalaman, misalnya ada hal-hal yang menjadi titik balik atau motivasi ia memilih cita-cita tertentu. Misalnya kalau Habibie itu lebih ke pernah dia masih kecil lihat filmnya itu tentang pesawat. Nah, disitulah dia termotivasi untuk buat pesawat yang sama untuk Indonesia. Lalu ada peristiwa atau masalah atau yang kemarin kita kenal dengan record of events. Nah, tahapan ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami tokoh.
berisi penjelasan suatu cerita, baik berupa pemecahan masalah, proses berkarir, peristiwa yang menyenangkan dan menegangkan. Nah, reorientasi tahapan ini adalah bagian penutup ya, berisi mengenai pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan atau diorientasikan. Nah, jadi di orientasi ini yang paling penting adalah kita memperoleh pembelajaran. Jadi kalau misalnya kamu baca sebuah review biografi, pembelajaran apa sih yang bisa kamu ambil gitu? Pernah lihat nggak biografinya si Oprah Winfrey? Oprah Winfrey itu salah satu presenter Amerika yang penghasilannya paling besar, ya. Jadi Oprah Winfrey itu masih kecilnya itu dia tahu lah orang kulit hitam ini kan pernah mendapatkan diskriminasi dari orang kulit putih, jadi pernah disiksa apa segala macam. Jadi dia pernah dia pernah diperkosa sama sepupunya sendiri dan dia mengandung gitu, punya anak. Terus dia tinggal sama ibunya ini antara peduli dan nggak peduli gitu. Jadi diusir dari rumah, terus dia melahirkan itu di ladang-ladang gitu sampai anaknya tuh meninggal. Terus prestasi dia tuh hancur. Bayangkanlah di usia 11 tahun ya kalau nggak salah, 11 apa 12 tahun, kan hancur sekali hidupnya gitu kan. Diusir dari rumah orang tua, lalu dia udah punya anak dan anaknya tuh meninggal gitu. Terus akhirnya ibunya tuh memberikan dia kepada ayahnya. Ayahnya itu kejam. Jadi dia bilang kalau dia sampai tinggal sama ayahnya dia akan benar-benar berubah. Nah jadi dia waktu tinggal sama ayahnya tuh dia jadi rajin belajar lah, karena ayahnya tuh kejam gitu kan. Rajin belajar, akhirnya dia mendapat kontes majalah waktu SMA. Jadi dia kontes majalah, terus kontesnya itu dia menang jadi sebagai penyiar radio terbaik dan penulis majalah terfavorit. Nah disitulah dia mulai menjajaki karir sebagai presenter sampai akhirnya dia dikenal mematahkan salah satu penyiar Amerika yang paling tinggi ratingnya. Jadi akhirnya sekarang dia yang tertinggi dengan penghasilan terbesar. Itu pun waktu dia masuk di salah satu toko tas bermerek di Amerika sana, dia pernah mendapat diskriminasi gitu, nggak kenal orang karena dia nggak pakai makeup gitu kan. Intinya gitu. Jadi banyak sih kilas balik kehidupan tokoh yang sebenarnya masa kecilnya itu bisa kita pelajari gitu. Jadi dia aja yang proses masa kecilnya itu banyak rintangan masih bisa kok sukses gitu. Kalau kita mungkin udah hancur kali ya di posisi dia gitu. Tapi dia enggak gitu, tetap masih stay dengan impian-impian dia. Nah itu yang menjadi salah satu hal yang patut kita pelajari gitu. Gimana sih dia tetap tidak menyerah, walaupun mungkin pandangan orang pasti buruk sekali ya sama dia kalau kita lihat dari riwayat hidupnya gitu kan. Nah terus dari unsur kebahasaan. Unsur kebahasaannya pertama dia mengandung kata hubung atau konjungsi yang berfungsi sebagai penyambung antara kata dengan kata yang lain. Konjungsi ada banyak ya. Konjungsi itu ada yang konjungsi antar kalimat, konjungsi korelatif. Saya tulis di chat ya, ini coba dicatat. Jadi konjungsi konjungsi atau kata hubung itu terbagi menjadi 3 ya. Yang satu ada namanya konjungsi antar klausa. Yang kedua, ada konjungsi antar kalimat. Yang ketiga, ada konjungsi korelatif. Nah, kalau yang antar klausa, untuk klausa itu kan dia struktur yang terdiri subjek ditambah predikat. Nih subjek plus, itu salah tulis ya, klausa tulisan. Klausa itu S tambah P. Nah terus di situ kalau antar klausa dia ada yang koordinatif, jadi ada yang koordinatif itu ada sedikit, cuman ada dan, atau,
bahkan, terus tetapi, sedangkan, terus apa lagi, sehingga. Nah, di luar dari itu kalau kamu jumpa itu udah pasti subordinatif. Ini catat ya di buku catatan. Nah, subordinatif itu dia banyak, tapi dia dikatakan sebagai konjungsi bertingkat. Jadi dia letaknya boleh di awal dan di tengah, opsional. Contoh misalnya gini, jika dia belajar rajin, dia akan lulus. Dia akan lulus jika dia belajar dengan rajin. Dia boleh dibalik-balik, boleh di awal, boleh di tengah. Tapi kalau yang koordinatif, dia harus di tengah. Misalnya, dia belajar rajin sehingga memperoleh nilai yang tinggi. Kan nggak mungkin kita balik, sehingga memperoleh nilai yang tinggi dia belajar rajin. Kan aneh. Atau misalnya, dia tidak pintar tetapi jujur. Tetapi jujur dia tidak pintar, kan aneh. Maka koordinatif itu letaknya wajib di tengah, ya. Koordinatif itu letaknya wajib di tengah. Kalau subordinatif dia boleh di awal, boleh di tengah, tergantung bagaimana sistem penulisan kita. Kalau yang antar kalimat, itu dia menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Nah, misalnya seperti konjungsi namun, terus jadi, oleh karena itu, dengan demikian. Ya, itu di awal-awal. Lalu ada lagi konjungsi korelatif. Kalau korelatif itu dia berpasangan. Misalnya gini, kalau tidak, itu pasangannya tetapi. Kalau bukan, pasangannya melainkan. Ini khusus kata benda. Kalau dia tidak tetapi, dia khusus kata kerja dan kata sifat, ya. Terus ada lagi kalau demikian pasangannya sehingga. Sama seperti bahasa Inggris, not only but also, neither or, either nor gitu kan. Nah, dia jadi pasangan, both and gitu. Nah, itu namanya konjungsi. Jadi konjungsi itu kata hubung tuh banyak sebenarnya wilayah cakupannya. Dan ini basic sekali, jadi harus memang kamu pahami. Supaya apa? Supaya kalau membangun inti kalimat, mengkonstruksi kalimat efektif, kamu nggak terbalik-balik lagi. Tahu batasannya di mana, gitu ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Kalau yang di chat, saya harap kamu tulis di buku catatan, supaya jangan berulang-ulang, di rumah bisa dibaca. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan dari WA. Nah, selanjutnya, konten kebahasaannya adalah rujukan kata. Rujukan kata itu sebenarnya ada nama lainnya pronomina atau kata ganti. Misalnya seperti rujukan benda, ini, itu. Rujukan tempat, di sana, di situ. Rujukan orang, dia, beliau, mereka. Sebenarnya rujukan kata ini nama lainnya adalah kata ganti. Kata ganti atau pronomina. Jadi terbagi 3. Terus ada lagi namanya peristiwa, waktu, dan tempat. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan latar. Jadi kalau dalam proses menulis teks biografi, latar itu udah pasti ada. Yang menunjukkan tempat, terus kapan terjadinya, terus peristiwa apa yang terkait sama hal itu. Dan ada verba, pastinya. Nah, verba ini ada 2. Ada verba mental nanti. Verba mental itu dia hal-hal yang cakupannya mental, nggak bisa kita pahami secara fisik. Misalnya memahami, menganalisis, mendefinisikan. Nah, kita kan nggak tahu kalau orang lagi proses memahami, nggak nampak. Tapi kalau material, dia jelas. Misalnya, coba tolong dulu nak dibuka bukumu, atau coba tolong tutup pintu itu. Kan proses fisiknya jelas. Tapi kalau dia dari proses mental, dia nggak nampak. Misalnya mendambakan, mengharapkan. Kita nggak tahu harapan orang apa gitu kan. Nah, di situ dia. Itu kata kerja. Nah, terus kata kerja dasar.
kata kerja dasar seperti ini ya, ada adil, ambil, ajak. Ada kata kerja yang berimbuhan. Tahu lah ya kan? Lalu pola penyajian karakternya. Ada dua cara. Pertama ada deskripsi fisik ya. Jadi yang seperti saya bilang tadi, dia ada atribut-atribut yang menggambarkan ciri fisik. Kalau deskripsi dimensi psikologi, dia lebih ke bagaimana tokoh itu bersikap mengambil keputusan, terus bagaimana cara dia menilai dunia luar. Apakah kan ada tipe orang itu yang dia melankolis, ada yang dia tipenya ekspresif gitu, ada yang tipenya dia tertutup, introvert, kan ada yang ekstrovert gitu kan. Jadi itu cara kita mendeskripsikan itu beda-beda, tergantung bagaimana sisi tokoh itu gitu kan. Selanjutnya dari segi kaidah kebahasaan, tadi ada pronomina ya kan, terus ada kata-kata adjektiva, banyak menggunakan kata kerja pasif karena kan ini kita menggambarkan seorang, berarti kata kerjanya banyak berimbuhan di atau ter. Terus menggunakan kata sambung depan atau kata benda. Dah itu aja sih sebenarnya untuk teks biografi. Sampai situ ada pertanyaan nggak? Tolong ya yang di slide itu kalau rasanya memang ada yang penting, misalnya seperti struktur, dicatat wajib. Seperti struktur, konten bahasa itu wajib dicatat supaya jangan lupa. Jadi nanti ketika kita ulas lagi nanti, misalnya nanti ada kita mengulas cerpen gitu kan, itu kan biografi atau naratif teks juga. Kamu udah tahu struktur naratif teks itu apa dasarnya, basicnya apa gitu. Jadi tidak berulang-ulang di part yang sama. Kalau ada rasanya hal yang penting, dicatat. Kecuali kamu memang bisa ingat gitu. Tapi kalau memang rasanya agak-agak sering lupa, coba dicatat bagian-bagian yang rasanya penting gitu ya. Kalau di buku kemarin ada ya kutipan-kutipan yang ini halaman 226 yang tentang masalah kutipan teks biografi dan kepribadian unggulnya apa gitu ya. Tapi biasanya tokoh-tokoh besar itu sama sih sebenarnya ciri khasnya. Pasti mereka pantang menyerah, bersemangat dan ulet, pasti ya kan. Terus kalau masalah menandani karakter unggul tokoh, disinilah baru kita lihat. Di situ ada menganalisis makna dan kebahasaan biografi. Tadi juga ada. Kita ulang ya, tadi ada pronomina, terus ada verba, lalu ada latar dan ini dia. Banyak menggunakan kata kerja tindakan, adjektiva, kata kerja pasif, terus berhubungan dengan aktivitas mental. Terus ada kata sambung di halaman 235. Coba yang ini diringkas di buku catatannya. Jadi setelah nulis struktur, kemarin kan ada orientasi, urutan peristiwa, reorientasi. Lalu untuk konten bahasanya ada pronomina, ada kata kerja tindakan atau material, adjektiva, terus ada kata sifat, kata kerja pasif, dan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental. Mental itu yang tadi saya katakan, kita tidak bisa melihat. Misalnya menyetujui, menginspirasi, mencintai, itu kan secara fisik tidak nampak. Orang yang benci dan mencintai kita tuh secara fisik nampaknya sama aja mungkin gitu kan. Nah, makanya dikatakan dia proses mental, karena dia nggak tergambar secara langsung. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih sudah hadir. Saya print screen dulu absennya.
Udah.